Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar hebat, selamat datang di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan menjelajah masa kejayaan Islam yang sangat menarik, yaitu Daulah Umayyah. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam bisa tersebar dari Spanyol hingga perbatasan Cina? Atau bagaimana bahasa Arab bisa menjadi bahasa internasional? Semua itu tidak terlepas dari peran besar Daulah Umayyah dalam sejarah peradaban Islam. Baik para pembelajar hebat, sebelum kita mulai petualangan sejarah, mari kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. 1. Menjelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah. 2. Mengidentifikasi khalifah-khalifah Daulah Umayyah. 3. Menjelaskan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Umayyah. 4. Mengenal tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa itu. Dan yang kelima, memahami faktor kemunduran Daulah Umayyah. Mengapa kita perlu mempelajari Daulah Umayyah? Ada banyak manfaat. Di antaranya, 1. Menambah wawasan kita tentang kejayaan peradaban Islam di masa lalu. 2. Menginspirasi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti para ilmuwan muslim terdahulu. 3. Memahami bagaimana Islam berkembang menjadi agama yang mendunia. 4. Belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. 5. Menumbuhkan rasa bangga sebagai muslim yang memiliki sejarah peradaban gemilang. Baik, pada bab ini kita akan mempelajari 5 subtopik. Dan kita langsung saja masuk di subtopik pertama. Subtopik 1. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Tahukah kalian, jauh sebelum Islam lahir, sudah ada persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Bani Umayyah berasal dari keluarga kaya raya pimpinan kabilah Quraisy, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ketika Islam datang, persaingan ini semakin tajam. Bani Umayyah awalnya menentang dakwah Rasulullah, sementara Bani Hashim menjadi pendukung utama perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Fathu Mekah, sekitar 10 tahun setelah penaklukan kota Mekah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, terjadilah perpecahan di kalangan umat Islam yang berlanjut pada konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa Tahkim Daumatul Jandal tahun 36 sampai 37 Hijriah atau 656 sampai 657 Masehi yang berujung pada intrik politik menjadi titik awal kebangkitan Daulah Umayyah. Cerita berlanjut ketika Ali bin Abi Thalib wafat dan digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Namun setelah menjabat sekitar 3 bulan, Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan 3 syarat penting. Peristiwa ini dikenal dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yang menandai dimulainya era Daulah Umayyah. Subtopik 2. Khalifah-khalifah Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Dari 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi dengan 14 khalifah.
Mari kita kenali beberapa khalifah yang paling berpengaruh. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri Daulah Umayyah yang memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. 2. Abdul Malik bin Marwan, memperkenalkan mata uang Islam dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi resmi. 3. Walid bin Abdul Malik, membangun banyak masjid, termasuk Masjid Umayyah di Damaskus, dan mendirikan sekolah tinggi kedokteran. 4. Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan soleh, memerintahkan pengumpulan hadis dan melarang mencela Ali bin Abi Thalib. 5. Hisham bin Abdul Malik, mengembangkan bidang pendidikan dan kebudayaan. Lihatlah betapa luasnya wilayah kekuasaan Daulah Umayyah, dari sebagian wilayah Cina di timur hingga Spanyol dan selatan Prancis di barat. Sungguh prestasi yang luar biasa. Subtopik 3. Perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah tidak hanya sukses dalam perluasan wilayah, tetapi juga mengembangkan peradaban Islam yang gemilang di berbagai bidang. 1. Bidang administrasi pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki, membagi wilayah ke dalam beberapa provinsi, membentuk departemen-departemen seperti Diwan Rasail, Diwan Haraj, dan Diwan Jundi. 2. Bidang sosial kemasyarakatan. Membangun sarana umum seperti rumah sakit, jalan raya, dan tempat-tempat minum. Mendirikan panti sosial untuk anak yatim dan orang cacat. Menciptakan ketertiban masyarakat dengan lembaga pengadilan dan kepolisian. 3. Bidang seni dan budaya. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional. Mencetak mata uang dengan tulisan Arab. Membangun gedung-gedung indah seperti istana dan masjid. 4. Bidang pendidikan. Membangun kutab atau sekolah dasar dan masjid sebagai pusat pendidikan. Mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Membangun Basrah dan Kufah sebagai pusat pengembangan ilmu dan sastra. Subtopik 4. Tokoh ilmuwan Muslim terkemuka. Masa Daulah Umayyah melahirkan banyak ilmuwan hebat dalam berbagai bidang. 1. Ilmu hadis. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, penulis hadis pertama. Ibnu Juraij dan Ar-Rabi' bin Sabih. 2. Ilmu tafsir. Mujahid bin Jubair, Said bin Jubair, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Muhammad bin Ka'ab al-Quratli. 3. Ilmu fikih. Ibrahim an-Naqal, Amir bin Surahbil Asy-Syabi, Hamad bin Abi Sulaiman, guru dari Abu Hanifah. 4. Bahasa dan sastra. Sibawaihi, penyusun kaidah bahasa Arab dalam Kitab Al-Kitab. Al-Farasdak, Jarir, dan Qais bin Mulawah
penulis Laila Majnun. 5. Kedokteran: Haris bin Kildan dan Nazar. Khalid bin Yazid, penerjemah buku-buku kedokteran, astronomi, dan kimia. Prestasi mereka sungguh menginspirasi, bukan? Mereka adalah bukti bahwa Islam sangat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Subtopik 5. Faktor kemunduran Daulah Umayyah. Meskipun mencapai kejayaan, Daulah Umayyah akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. 1. Perpecahan internal dan perebutan kekuasaan. 2. Sistem monarki yang menimbulkan ketidakpuasan rakyat. 3. Perlakuan tidak adil terhadap non-Arab atau mawali. 4. Gaya hidup mewah beberapa khalifah akhir Daulah Umayyah. 5. Pemberontakan dari berbagai kelompok, terutama keturunan Abbas yang akhirnya mendirikan Daulah Abbasiyah. Nah, demikianlah materi tentang Daulah Umayyah bersama Ibu Guru Irna Susanti. Semoga para pembelajar hebat sehat selalu. Dan sampai jumpa pada petualangan sejarah menarik yang lain di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.